Ayat hari ini adalah Markus 1, ayat 21-28. Mari kita baca bersama. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Amin. Nas hari ini dimulai dengan firman yang mengatakan bahwa Yesus masuk ke dalam rumah ibadat pada hari Sabat. Sebagaimana masyarakat Yahudi saat ini, hari Sabat pada masa itu adalah hari yang sangat penting. Orang-orang berkumpul di rumah ibadat setiap hari Sabtu, hari Sabat, dan di sana firman Tuhan diberitakan. Jadi, berkumpulnya orang-orang di rumah ibadat untuk mendengarkan firman pada hari Sabtu adalah sebuah rutinitas yang selalu berulang. Namun, dalam nas hari ini, hari yang mungkin sangat biasa ini berubah menjadi waktu di mana peristiwa yang luar biasa terjadi. Alasan mengapa rutinitas ini menjadi waktu perubahan dan karya yang luar biasa adalah karena Yesus. Ketika Yesus mengajarkan firman pada saat itu, karya Tuhan yang menakjubkan pun terjadi. Karya Tuhan yang tercatat dalam nas hari ini dapat dilihat dalam dua hal besar. Pertama, orang-orang menjadi takjub. Dalam ayat 22 tertulis, takjub, yang dalam bahasa Yunani berarti sangat terkejut karena peristiwa yang tidak terduga. Bahkan termasuk makna menjadi linglung atau kehilang akal. Seperti biasa, orang-orang sedang mendengarkan firman di rumah ibadat pada hari Sabat. Namun, berbeda dengan ketika orang lain yang menyampaikan firman yang disampaikan oleh Yesus memiliki kuasa. Oleh karena itu, ketakjuban yang tidak terduga ini terjadi pada orang-orang. Karya Tuhan yang kedua adalah terusirnya roh-roh jahat. Ketika Yesus memberitakan firman, ada seorang yang kerasukan roh jahat di rumah ibadat itu. Roh jahat yang ada di dalam orang itu berkata dalam ayat 24, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Amin. Kemudian dalam ayat 25, Yesus menghardik roh jahat itu dan memerintahkan, "Diam, keluarlah daripadanya." Seketika itu, roh jahat itu keluar sambil menjerit. Jika kita melihat Alkitab, roh jahat bukanlah makhluk yang dapat ditaklukkan oleh manusia begitu saja. Oleh karena itu, kita dapat melihat situasi di mana manusia menghindari atau diisolasi dari roh jahat. Namun, jika kita melihat firman hari ini, ketika Yesus memberitakan firman, roh jahat itu diusir tanpa bisa melawan sama sekali. Dua karya Tuhan yang menakjubkan ini pun terjadi. Melalui firman Yesus, orang-orang menjadi takjub dalam kekaguman oleh karena kuasanya. Dan tidak hanya orang-orang yang takjub, tetapi roh-roh jahat pun berteriak dan diusir oleh firman Yesus. Alkitab hari ini mencatat bahwa melalui karya Tuhan yang menakjubkan ini, perbuatan Yesus tersebar ke seluruh wilayah. Markus pasal 1 adalah masa awal pelayanan publik Yesus. Oleh karena itu, orang-orang belum mengenal Yesus dengan baik. Namun, melalui peristiwa di rumah ibadat hari ini, kabar tentang Yesus tersebar ke seluruh wilayah, ke segala penjuru, dan orang-orang pun mulai mengenalnya. Sambil merenungkan firman hari ini, saya berpikir, alangkah baiknya jika saya juga memiliki anugerah seperti ini. Ketika membagikan firman Tuhan, ketika berbicara, karya yang menakjubkan seperti ini terjadi. Orang-orang diubahkan, dan karya Tuhan yang dahsyat dinyatakan, sehingga kabar tentang Yesus tersebar ke segala penjuru. Saya berharap bukan hanya saya, tetapi juga semua jemaat kita, ketika berhadapan dengan firman, ketika membagikan firman, ketika bersekutu dalam firman, kuasa Tuhan yang menakjubkan ini dinyatakan, dan oleh karena kuasa firman itu, kita menjadi takjub dan terkagum-kagum. Dan saya sungguh berharap, agar kuasa firman ini tidak hanya tinggal di dalam diri kita, tetapi juga menyebar ke dunia. Dan anugerah yang luar biasa ini dapat dilihat oleh orang-orang. Sambil berpikir, bagaimana karya Yesus yang seperti ini bisa terjadi? Saya merenungkan firman. Saya dapat menemukan jawabannya saat merenungkan nas hari ini. Jawabannya adalah suatu ajaran baru yang disertai kuasa.
Karena Yesus memiliki ajaran baru yang disertai kuasa, karya yang menakjubkan ini dapat terjadi. Dalam ayat 22 dan 27 yang tercatat dalam nas hari ini, terdapat kata kuasa, yang dalam bahasa Yunani adalah exousia. Kata ini dapat diterjemahkan sebagai kuasa, tetapi juga dapat diterjemahkan sebagai wewenang, hak, atau kualifikasi. Jadi, kata ini tidak hanya berarti kemampuan, tetapi kemampuan yang terkait dengan kualifikasi dan status tertentu, yang terhubung dengan identitas. Jadi, ketika dikatakan bahwa Yesus memiliki kuasa, itu berarti kualifikasi dan wewenang yang dimiliki oleh anak Allah, yang diberikan sebagai kualifikasi anak Allah. Saya akan membacakan firman lain di mana kata kuasa, exousia dalam bahasa Yunani ini tercatat, yaitu Markus 2 ayat 10 bagian pertama yang ada di sebelah kanan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Amin. Kata berkuasa di sini adalah kata yang sama. Artinya anak manusia, yaitu Yesus sebagai anak Allah, sebagai Mesias yang diutus Tuhan ke dunia ini, memiliki kuasa, wewenang, dan kualifikasi untuk mengampuni dosa di dunia ini. Firman ini berarti Yesus memiliki kualifikasi, kemampuan, dan kuasa yang diberikan dari Tuhan. Dan ajaran baru. Kata baru di sini berarti sesuatu yang baru yang belum pernah didengar sebelumnya. Bukan sekadar baru secara waktu, tetapi baru secara isi dan esensi. Jadi, ajaran baru yang disampaikan oleh Yesus ini adalah firman yang belum pernah diberitakan oleh siapapun sebelumnya, melainkan firman yang baru diberitakan oleh Yesus. Nas hari ini tidak mencatat secara spesifik apa ajaran baru ini. Namun, yang dapat kita ketahui adalah bahwa ajaran baru ini adalah pesan mesianis yang diberitakan dan dimulai oleh Yesus. Kita dapat menyimpulkannya dari catatan dalam Lukas pasal 4, yaitu firman yang Yesus sampaikan di rumah ibadat lain pada waktu yang hampir bersamaan. Saya akan membacakan ayat 11 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Firman ini adalah firman yang tercatat dalam kitab Yesaya di Perjanjian Lama. Ini adalah firman yang tercatat ketika Yesaya bernubuat tentang Mesias. Dan Yesus, setelah membaca firman tentang Mesias dalam kitab Yesaya, memberitakan bahwa pada hari ini genaplah nas ini, sekarang telah dimulai. Jadi suatu ajaran baru yang disertai kuasa adalah firman yang diberitakan tentang Injil Kerajaan Allah yang tidak dapat didengar di dunia ini, oleh Dia yang memiliki kualifikasi, wewenang, dan kuasa yang dianugerahkan oleh Allah. Oleh karena itu, orang-orang bisa tidak takjub terhadap pemberitaan yang berisi pesan mesianis ini. Dan roh-roh jahat tidak bisa tidak pergi. Saat mempersiapkan firman hari ini, saya menyadari ada sesuatu yang harus kita ketahui. Yaitu, Tuhan juga telah menganugerahkan kepada kita ajaran baru yang disertai kuasa ini. Pertama, mengenai kuasa, saya akan membacakan Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Kata kuasa yang tercatat di sini juga adalah exousia dalam bahasa Yunani, sama seperti kuasa dalam nas hari ini. Tuhan telah memberikan kepada kita kualifikasi, kuasa, wewenang, dan kemampuan untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, meskipun kita mungkin terlihat seperti manusia yang tidak berharga, kualifikasi yang Tuhan berikan kepada kita adalah kuasa dan wewenang sebagai Yesus kecil, sebagai anak-anak Allah. Dan yang kedua, ajaran baru. Tuhan telah memberitahu kepada kita apa itu ajaran baru. Ajaran baru itu adalah sorga, karya keselamatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita melalui anaknya Yesus. Anak Allah Yesus datang ke dunia ini dan memulai kerajaan Allah. Yesus datang ke dunia ini sebagai Mesias, dan pada saat Yesus datang, barulah tahun rahmat Tuhan dimulai di dunia ini. Dan sebagai hasilnya, siapapun yang percaya kepada Yesus akan diampuni dosanya dan hidup dalam kehidupan kekal. Ajaran baru ini adalah sesuatu yang tersembunyi dari dunia dan sangat misterius. Tidak peduli seberapa kaya, hebat, atau cakapnya seseorang, ajaran ini tidak dapat dipahami dengan hikmat duniawi, melainkan hanya dianugerahkan dan diwahyukan kepada kita melalui anak Allah Yesus Kristus, suatu ajaran yang sangat menakjubkan dan baru. Namun, yang sangat kita syukuri, yang sangat berharga, adalah bahwa Tuhan telah memberitahukan kepada kita ajaran baru ini. Jemaat yang terkasih, saya mohon Anda untuk mengingat hal ini di subuh ini.
Tuhan telah menganugerahkan kepada kita, yang hanyalah orang berdosa, kualifikasi dan kuasa sebagai anak-anak Allah. Dia telah menganugerahkan ajaran baru yang tidak dapat diketahui oleh hikmat dunia manapun. Oleh karena itu, kita dapat menikmati ajaran baru ini di dunia ini sebagai Yesus kecil dengan kualifikasi dan kuasa sebagai anak-anak Allah. Ini adalah anugerah yang paling indah dan misterius yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Dan tidak dapat ditukar dengan siapapun di dunia ini. Apakah semua jemaat percaya bahwa Anda sedang menikmati kualifikasi yang indah dan ajaran baru ini? Amin. Jika Anda mempercayainya, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Mari kita baca bersama Matius 28 ayat 16-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Jika kita memiliki iman seperti ini, jika kita sedang menikmati anugerah seperti ini, yang harus kita lakukan adalah bertindak sesuai dengan firman yang baru saja kita baca, yaitu kita harus memberitakan ajaran baru, anugerah ini dengan kuasa sebagai anak-anak Allah. Dalam ayat 15, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kuasa inilah exousia yang tercatat dalam nas hari ini. Yesus berkata bahwa ia memiliki kualifikasi, kuasa, kemampuan, dan wewenang untuk memerintah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dan dengan kuasa itu, ia berkata kepada kita, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Tuhan Yesus memerintahkan agar dengan kuasa itu kita harus memberitakan Injil kepada semua bangsa, suku, dan bahasa di dunia ini, membaptis mereka, dan mengajarkan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Oleh karena itu, kita harus memberitakan Injil ini. Dengan kualifikasi yang dianugerahkan kepada kita sebagai Kristus, Yesus kecil. Dengan kualifikasi, kuasa, dan kemampuan yang dianugerahkan sebagai anak-anak Allah, kita harus memberitakan ajaran baru ini. Kita telah menikmati anugerah ini dengan cuma-cuma. Namun, masih banyak orang yang terasing dari anugerah ini, yang belum mengenal ajaran baru Kristus Yesus ini. Oleh karena itu, ketika kita berdoa pagi ini, kita harus mengingat misi kita untuk memberitakan ajaran baru ini, yang telah Tuhan anugerahkan melalui kita, melalui kualifikasi yang telah Dia berikan kepada kita. Dan sambil mengingat bahwa kita harus memberitakan Injil ini, saya berharap Anda juga mengingat kerajaan Allah yang dimulai melalui Yesus Kristus. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah, kekuasaan Allah yang dimulai oleh karena Yesus Kristus. Dalam doa Bapa kami, ada doa yang berbunyi, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Doa ini adalah doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Doa ini mengandung harapan bahwa kerajaan Tuhan telah datang ke dunia ini, dan kehendak Tuhan akan terjadi di bumi ini seperti yang telah terjadi di sorga. Kita hidup di dunia ini sebagai Yesus kecil, dengan kualifikasi sebagai anak-anak Allah, membawa ajaran baru yang luar biasa. Tetapi terkadang penampilan hidup kita terasa tidak begitu berkuasa. Namun, yang harus kita ketahui dengan pasti adalah bahwa kita memiliki kualifikasi, kuasa, dan kemampuan sebagai anak-anak Yesus Kristus, sebagai anak-anak Allah. Kita memiliki ajaran baru kerajaan Allah yang telah dianugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, ranah kehidupan yang kita jalani ini bukanlah ranah kehidupan di mana kita kalah dan dikalahkan oleh iblis. Sambil menjalani hari ini, kita harus hidup dengan mengingat kualifikasi kita sebagai anak-anak Allah, mengingat kuasa itu. Seperti roh jahat yang diusir melalui ajaran baru Yesus, saya percaya bahwa karya pemulihan Tuhan yang luar biasa akan terjadi di ladang kehidupan kita. Jika ada di antara kita yang hancur karena penyakit fisik, jika ada yang hancur karena kelemahan psikologis, jika ada jemaat yang hidup dalam rasa kegagalan seolah-olah telah menyerahkan kendali kepada iblis di tempat kerja atau di rumah, saya mohon Anda untuk mengingat hari ini bahwa kita memiliki kualifikasi sebagai anak-anak Allah. Kita memiliki kuasa dan kemampuan. Dan ketika kita maju memberitakan Injil Kerajaan Allah dalam nama Yesus Kristus, memberitakan ajaran baru itu, maka kuasa asa iblis akan dihancurkan. Dan melalui kita, Kerajaan Allah akan datang, dan kehendak Allah akan terjadi di dalam hidup kita. Di subuh ini, kita datang ke tempat doa.
Saat berdoa, saya mohon Anda untuk memulai doa dengan ucapan syukur dan pengakuan. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan kepada kita kuasa dan kualifikasi sebagai anak-anak-Nya terlebih dahulu, dan bahwa kita telah menikmati hidup kekal melalui ajaran barunya. Dan jika masih ada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Yesus, berdoalah agar ada anugerah yang luar biasa sehingga mereka dapat percaya kepada Yesus. Juga, jika ada bagian-bagian yang hancur dalam ranah kehidupan kita, ingatlah kuasa kualifikasi Yesus ini, kuasa kualifikasi yang diberikan sebagai anak-anak Allah, dan berdoalah agar ranah kehidupan kita dipulihkan dan karya kerajaan Allah yang menang terjadi. Saya berharap subuh ini menjadi waktu untuk berdoa seperti itu. Saya percaya bahwa Tuhan pasti akan menganugerahkan hari di mana Dia berkarya melalui kita. Amin.